Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-38 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di hari raya Pondok Daun. Dan dalam perayaan itu ada upacara pengambilan air dari kolam Siloam untuk lalu dibawa ke bait Allah, disiramkan ke mezbah. Meskipun upacara ini tidak diajarkan atau diperintahkan dalam Alkitab, tetapi orang-orang Yahudi melakukannya sebagai kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi begitu penting bagi umat Yahudi karena merupakan peringatan terhadap nenek moyang mereka yang dulunya minum air dari batu karang. Dan ini juga diasumsikan sebagai kelimpahan rohani yang akan terjadi pada waktu kedatangan Mesias yang dijanjikan itu. Lalu apa makna aliran air hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 38 ini merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-37. Di sana Tuhan Yesus menyerukan kepada orang Yahudi untuk percaya kepadanya. Setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan seruan bahwa barang siapa percaya kepadanya, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maksud dari Tuhan Yesus di sini adalah bahwa mereka, orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka mendengar seruan Tuhan Yesus dan mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus lalu percaya. Begitu juga dengan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan diberikan Roh Kudus ke dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu akan mengerjakan kebaikan, akan mengerjakan pertumbuhan rohani di dalam diri kita. Dalam diri kita akhirnya akan mengalir kebaikan, berkat, pertumbuhan rohani yang pada akhirnya dapat memberkati orang lain. Leon Morris mengatakan seperti ini. Kalau kita sudah datang kepada Yesus dan mengalami kepuasan rohani, tetapi kita tidak mau menjadi alat Tuhan untuk memuaskan kebutuhan rohani orang lain dengan membawa orang itu kepada Yesus, maka kita seperti laut mati. Laut mati hanya menerima air dari sungai Yordan, tetapi tidak pernah mengalirkannya kemanapun juga. Sehingga akhirnya kadar garam menjadi begitu tinggi, tidak memungkinkan adanya kehidupan di dalam laut mati. Ya, kita sebagai orang percaya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, di dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi tidak dapat disangkali bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hanya menerima berkat rohani itu, lalu kita menyimpan untuk diri kita sendiri, tidak membagikannya bagi orang lain. Baik berkat dalam bentuk kepastian keselamatan, dalam bentuk penghiburan, pengenalan akan Tuhan, kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin membagikannya bagi orang lain, sehingga orang lain akhirnya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan karena kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Maka kita, seperti kata Leon Morris, layaknya laut mati yang tidak menjadi aliran air hidup. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh harusnya kita menjadi aliran air hidup, yang dimana kita menjadi saluran berkat, kita membagikan berkat-berkat yang
kita telah rasakan dari Tuhan, baik itu keselamatan, baik itu berkat-berkat yang lain ya, kepada orang lain. Dan akhirnya orang lain mengenal Tuhan melalui kita. Jangan seperti laut mati yang hanya menyimpan berkat itu untuk diri sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan dan menyadarkan kami sebagai orang percaya sungguh-sungguh apa yang harus kami lakukan. Kami harus menjadi aliran air hidup yang dimana kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami membawa orang lain untuk datang kepada Engkau, mengenal Engkau dan percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Bukan malah menyimpan berkat itu bagi diri kami sendiri dan tidak mempunyai niat untuk membagikan kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami jika Engkau dapati kami seperti demikian. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami belajar, dan pada akhirnya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.